mungkin apa yang bisa bantu terkait dengan anak-anak, mungkin Agus atau Nyoman atau yang mana. Ya, sekarang kan perusahaan sudah mulai yang dari luar. Ya. Tentu almarhum pasti paham apa isi hati saya. Ya, tidak perlu menjelaskan. Betul. Beli Nyoman itu tahu siapa saya dan tidak ada batas pertemanan di saat musim tamu dan lain-lainnya juga. Iya. Jelas sekali. Ya. Saya punya Rp1. Saya Rp1 untuk beli Nyoman untuk bergerak itu. Ya. Tidak ada batasan di Banjar, desa, semuanya di mana kita dapat suara itu. Ya. Tidak ada batasan. Persahabatan saya sama beli Nyoman itu dari olahraga sampai ke adat-adat itu melekat sekali, sehingga di saat saya menjalani pembinaan di Jawa Barat itu saya putus komunikasi karena aturan ya tidak bisa komunikasi. Tentu ini saya minta maaf sekali, Mbok ya. Beberapa isu yang saya dengar beli ada musibah. Terus isu terakhir ada yang berkunjung dari Bali waktu itu beberapa anggota wakil rakyat saya tanyakan tentang beli Nyoman dan beliau sudah tidak ada lagi, sehingga di situ saya karena COVID itu saya terima mungkin perasaan ya, mungkin mitos dan lain-lain, akhirnya saya COVID. Saya dites positif COVID, CT saya waktu itu 18 rendah sekali ya. Dan itu menyebabkan saya trauma ya Mas, nggak Mas Swastiastu Mas ya. Pak Tuliong ya. Ini yang paling kecil Ya, minta maaf. Duduk salam aja, dulu, aja. salam dulu. Ya, salam. Mungkin duduk. Sini. Tiang sempat komunikasi sama Agus. Ya. Dokumen niki untuk Tiang sampaikan minta maaf. Ya. Terkait dengan persahabatan saya sama beli Nyoman itu bapaknya Umar tanpa batas. Saya tidak bisa bergerak itu gara-gara menjalani hukuman, menjalani pembinaan di Jawa Barat. Nah, mungkin masalah ini sudah saya jalani semua. Saya kena masalah terkait dengan gratifikasi ya, karena menerima hadiah ya, berupa makan, main golf dibayar, itu sebenarnya nggak boleh gitu, karena saya tidak ngerti. Ya, kalau kami di Bali udah hal yang biasa gitu. Namun ini adalah kesalahan saya. Saya sudah minta maaf dan tidak melakukan langkah hukum melawan pemerintah, tidak, atas nama hakim sudah memutus atas nama negara, sudah memutus saya yang bersalah, ya sudah, saya akui saya bersalah ya. Itu aja. Nah, sekarang kalau Nyoman umpamanya ada yang mau kita ajak, ayo kita kerja bareng-bareng. Saya juga jadi wakil rakyat itu gara-gara bapak ya, gara-gara Nyoman, gara-gara Mbok. Bagaimana caranya saya masih keluarganya Mbok gitu. Untuk ke depan saya tidak mencalonkan diri ya, sebagai masyarakat biasa saja. Akan berpikir bukan takut dengan risiko politik, bukan. Saya istirahat dulu sampai tenang dan 2024 tidak maju. Konsen di LSM dan media bisnis ya. Tentu almarhum pasti paham hati saya. Almarhum pasti mengerti saya sama beliau seperti apa di lapangan dan tidak memandang warna A, B, C dan selalu bergaul itu sama. Masalah kita dipercaya dan dipilih itu sudah mungkin dari almarhum sendiri, dari saya, karena mungkin dianggap percaya. Tentu saya minta maaf dengan warga masyarakat Mengui, belum bisa membawa aspirasinya, belum bisa berbuat optimal karena situasional tersandung kasus. Kira begitu Noman. Mungkin Agus yang saya sempat komunikasi mau bekerja di awak media kami. Nah, karena ada batasan-batasan komunikasi, tentu
putus hubungan keburu beli nyoman almarhum Iya. ya, tidak bisa melanjutkan. Saya pernah dengar ada apa lawar kambing dan lain-lain, itu pernah terjadi ya. Semenjak dia pensiun, kan nggak punya kegiatan apa-apa. Akhirnya dia seneng namanya kuliner. Iya. Akhirnya usul anak-anak buka rumah makan aja Pak. Soalnya Pak kan seneng bikin olahan hebat gitu kan. Karena rumah makan sini kan lumayan juga banyak, tapi babi guling. Karena di sini yang lawar kambing tuh belum ada. Akhirnya dia ACC untuk lawar kambing. Akhirnya kita bergerak lah di lawar kambing selama 3 tahun. Sambil dia juga di kursi roda, dia kan memang harus kemana-mana didorong kan. Ke Jakarta pun harus didorong kalau dia. Akhirnya kita di sana. Sebentar, nyoman di Bandung sekolahnya. Ya. Di mana? Di Unicom. Di Unicom. Universitas Komputer Indonesia. Oh, tahu. Baru sekarang semester berapa? Enggak, udah selesai. Udah selesai? Udah tamat, tinggal dia ambil ininya Ambil aja, ijazah ijazah aja. Kan karena online kemarin semuanya online. Terus dia 2 tahun yang lalu udah COVID itu kan pulang. Karena bapaknya juga mikir dia di sana, akhirnya dia waktu itu nginep di bandara semalam ya kayaknya waktu itu ya pulang terakhir tuh. Karena ini pesawatnya lagi gimana tuh kemarin tuh. Omang hafal kan sama saya? Ya. Ya, karena kumis ini tidak ada yang keadaannya udah begini. Ini namanya jalan hidup, Mas. Ya. Jalan hidup saya seperti Belajar ini, sama Bapak begitu ya, semuanya akan menuju ke sana kan dengan apa namanya liku-liku kehidupan. Ya, saya minta maaf, Mang, ya atas nama keluarga, khususnya almarhum Mbok ini. Ya. Tidak bisa saya ucapkan mungkin seperti apa gitu di atas kepala saya taruh dengan kebaikan almarhum Pak Nyoman Ardana. Saya punya cerita yang manis, punya cerita yang pahit, ya, baik di saat musim kramo, baik kita olahraga, ya ada miss ya terhadap teman-teman di lapangan gara-gara ya mungkin apa ya. Namanya olahraga ya, ada kalah ada menang gitu ya, saling ejek, saling ngenyek, dan itu menjadi apa ya, di sini bagian dari kehidupan saya sama Beli Nyoman. Apa yang mesti harus saya sampaikan, mungkin saya harus turun nanti suatu saat ya, bukan di tahun politik atau acara-acara mungkin ya, kalau ada kegiatan-kegiatan adat yang sifatnya di mana saya ada hutang, pas saya ada di Bali gitu disampaikan ke saya, ada nomor HP saya, dimana dulu turun Beli Nyoman sama saya, bukan mencari suara sekarang, saya hanya bergaul mencari apa silaturahmi saja, ya untuk mengingat bahwa saya sudah dibantu dulu, dikasih suara, komunikasi, ya, mungkin yang masih jadi klien atau kepala desa tentu mungkin marah sama saya. Bagi yang paham mungkin berbeda, tapi saya ini sudah tidak mencuri uang rakyat, tidak merugikan negara, karena tidak memahami sebagai pejabat negara seharusnya tidak boleh menerima sesuatu dan harus melapor 30 hari kepada APH penegak hukum. Itu yang menjadi saya tersandung sama Nyoman. Ya, itu aja kira-kira apa tidak bisa saya uraikan ya, persahabatan di keluarga di sini hampir setiap hari di sini ya, hampir setiap hari di sini start Simokramo kumpul di sini dulu baru turun ke Banjar dan desa-desa ya. Dia kalau memang semangatnya dia kan aku tahu bagaimana semangatnya dia untuk meskipun dia tidak ada uang di sakunya, yang penting pokoknya ayo menghadap kepada masyarakat, menyampaikan aspirasi kepada masyarakat, dan saya paham sekali dan apa satu saku kita berdua, satu kantong itu sudah tidak ada batasannya, tidak punya uang sudah ambil di tas, sudah ada nggak ada, Beli Nyoman juga begitu, ayo beli gitu. Kita namanya kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Jadi saya sama Beli Nyoman, tentu saya buka ini
untuk biar Mbok dan anak-anaknya tahu Iya. persahabatan saya sama almarhum Iya. gitu ya. Yang kan tahu Ya. semua gini ya. Kemana-mana itu. Kalau ke Jakarta saya urus beli nyoman, kalau di sini di kapal, nah beli nyoman urus saya dibawa ke klien-kliennya, ke masyarakatnya, ke tokoh-tokohnya, dan menjadi ini hutang yang tidak simple saya selesaikan. Kira-kira begitu ya Mbok ya, Iya. Man. Iya. Ya, mudah-mudahan kalau nanti mau usaha apa yang kita bisa bantu mungkin dari finance-nya atau gimana setelah pulang dari Bandung ya. Pendidikannya apa itu? Eskom. Eskom itu komunikasi ya? Enggak, komputer. Programmer sih gitu. Programmer? Iya, programmer. Ya kira-kira nyambung sekali dengan media, nyambung sekali dengan Bapak yang memang tugasnya kontrol sosial ya. Pasti nyambung ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Anak saya si gede mungkin akan ketemu sama Nyoman, nanti minta nomor telepon supaya sinergis kita Iya. tetap berkomunikasi. Iya. Kalau Nyoman nanti melanjutkan ke politik atau bisnis? Kayaknya ke bisnis. Bisnis saja ya? Iya. Ya. Sih, nyaman di bisnis. Ya, kalau anak saya kayaknya ke bisnis, ya, mungkin juga pengacara ya. Saya sudah mencoba menjelaskan ke politik itu kayaknya gede itu trauma. Ya, trauma. Semua Tapi, kayaknya anak-anaknya. tapi gitu. jangan takut, ya, jangan salah, karena hidup itu selalu bergandengan dengan politik. Ya, wah, harus berani berpolitik. Kira-kira seperti itu. Ya demikianlah pertemuan saya kepada istrinya Saudara Nyoman Ardana almarhum. Saya bersaudara sama beliau dari jalan kaki sampai naik mobil ke masyarakat Simokramo, tidak bisa dihitung jerih payahnya sampai menjadi wakil rakyat. Terima kasih Jarak Pos, semoga bermanfaat. Minta maaf saya kepada Ibu dan Nyoman. Terima kasih. Om Santi.